ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan, ataupun suspek positif COVID-19, ataupun orang tanpa gejala OTG dan lain sebagainya. Ini bagaimana kondisi puasa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang telah berada di bulan Ramadan, bulan kemuliaan, bulan keagungan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Meskipun ibadah puasa tahun ini berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya, di tengah wabah COVID-19, WHO menetapkan sebagai pandemi global, pemerintah Indonesia juga menetapkan sebagai bencana nasional. Kita ada situasi yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bahkan di luar sana ada permintaan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa agar kebolehan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi sekarang ini. Sebenarnya berbicara tentang puasa itu merupakan kewajiban muslim mukallaf. Dalam Al-Quran memang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun dengan situasi yang sekarang, ditambah ada di antara masyarakat yang ditetapkan sebagai ODP orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan, ataupun suspek positif COVID-19, ataupun orang tanpa gejala OTG dan lain sebagainya. Ini bagaimana kondisi puasa mereka? Apakah mereka juga tetap diwajibkan untuk berpuasa ataupun tidak? Secara umum, ini para ulama bersepakat bahwa bagi orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa dan mengqadhanya di hari berikutnya setelah pelaksanaan ibadah puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam kondisi sakit ataupun dalam perjalanan, dia boleh meninggalkan puasa, akan tetapi menggantikan sebanyak hari yang mereka tinggalkan pada hari-hari yang lain. Di dalam kitab Al-Bughni, ini Imam Ibnu Al-Qudamah, demikian juga Imam An-Nawawi ketika beliau mensyarah Al-Muhazzab, di dalam syarahannya Al-Majmu', ini ada kondisi-kondisi sakit yang membolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ini penyakit akan meningkat ataupun semakin parah seandainya mereka puasa. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, pemulihan kesehatan daripada sakit yang ia derita ini tertunda seandainya ia berpuasa. Kemudian yang ketiga, pasien ataupun orang yang sakit mengalami kesulitan dalam berpuasa, meskipun tidak ada peningkatan terhadap sakitnya ataupun tidak mengalami penundaan seandainya ia berpuasa. Kemudian yang keempat adalah sangat khawatir akan menjadi sakit karena ia melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita lihat dalam kitab Nihayatuz Zain, ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bahwa beliau membagi orang sakit itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, sakit atau dengan penyakit yang ia derita diprediksi akan menjadi kritis, yang membolehkan dia bertayamum sebagai pengganti daripada wudhu ataupun mandi. Maka penderita ataupun orang yang sakit tersebut makruh untuk berpuasa atau dibolehkan untuknya tidak melaksanakan ibadah puasa.
Yang kedua, jika penyakit kritis itu benar-benar terjadi atau kuat dugaan akan terjadi kritis ataupun kondisinya akan menyebabkan kehilangan nyawa sehingga terjadinya disfungsi organ-organ seandainya dia melaksanakan ibadah puasa, maka dalam kondisi demikian haram bagi orang tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa, sama dengan ia wajib untuk membatalkan puasanya. Sementara dalam kondisi yang ringan, kondisi yang ketiga, ini tidak sampai membawa kepada kritis yang membolehkan dia bertayamum, ini penderita haram untuk membatalkan puasanya. Dan tentu wajib berpuasa sejauh ia tidak khawatir terhadap dirinya, dia tidak khawatir terhadap anggota tubuhnya bertambah parah dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ini sama statusnya dengan penderita sakit ataupun buruh tani ataupun orang yang berat dalam bekerja, sehingga ia agak berat baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini dari penjelasan 3 imam tadi, kita bisa menyimpulkan terhadap kondisi puasa bagi status pasien yang kita sebutkan tadi, ODP, PDP, ataupun positif COVID. Yang pertama, pasien suspek Corona 19 ataupun PDP yang memerlukan obat ataupun penanganan intensif harus ditangani di bawah pengawasan dokter ataupun dikhawatirkan beresiko tinggi jika dia berpuasa, bahkan akan mengancam keselamatannya, mengancam keselamatan nyawanya, menyebabkan disfungsi salah satu organnya seandainya dia berpuasa, dan dalam kondisi demikian wajib baginya untuk berobat dan haram untuk melaksanakan puasa. Dalam kondisi yang kedua, pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pengawasan petugas kesehatan, ini yang ia mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah puasa karena harus menjaga kesehatan tubuhnya, apakah dengan olahraga ataupun menjaga minum air putih, minum suplemen vitamin secara teratur demi menjaga kekebalan tubuhnya untuk mencegah virus corona, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan hukum ini juga berlaku bagi mereka petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam menangani COVID. Karena tenaga mereka memang sangat dibutuhkan, akan tetapi wajib kepada mereka untuk menggantikan di hari berikutnya sejumlah hari yang mereka tinggalkan. Kemudian bagi masyarakat muslim yang sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, memiliki tenaga yang cukup, ini tidak ada gangguan kesehatan, maka mereka tetap wajib untuk berpuasa secara sempurna karena belum ada bukti yang ilmiah yang menyatakan bahwa bagi mereka di tengah kondisi yang sekarang ini akan memperparah penyebaran virus dari manusia kepada manusia yang lain di tengah kondisi berpuasa. Bahkan kita juga melihat ada artikel-artikel ilmiah yang berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah, penularan virus tersebut lebih lambat penularannya jika dalam kondisi berpuasa. Jadi kita harus pilah-pilah sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak mungkin dikeluarkan fatwa terhadap bolehnya tidak berpuasa di tengah wabah virus, akan tetapi kita memilah dalam kondisi yang keberapa kita, sehingga kita bisa mengambil sikap apakah kita melaksanakan ibadah puasa ataupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.